rasul yakin arwahil ulama'il amilin wal والحاضرين أجمعين أن الله يقبل الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدنيا والآخرة وعلى كل نية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tentang adab dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ruhiya qad madda rijlaihi baina ashabihi hatta la yutayiqa bihima ala ahadin illa an yakunal makan wasi'an la tayiqa bihi wa kana aktsaru ma yajlisu mustaqbilal qiblah. Artinya, dan tiada dilihat sekali-kali akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melunjurkan dua kakinya pada antara hadapan segala sahabatnya, hingga jadi picik dengan kedua kakinya atas seorang melain jikalau ada tempat itu luas sekira-kira tiada picik di dalamnya. Akan Sallallahu alaihi wasallam itu menghadap ia akan kiblat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau duduk dalam satu majlis bersama para sahabat tidak pernah melunjurkan kaki hadap. Apalagi kita posisi dalam majlis. Ustadz Kiai di depan muka kitab, kita duduk melonjorkan kaki ke arah Kiai. Dalam majelis. Ini kadang-kadang sambil nyender, kaki melunjur. Wong di depan cawisan, maco kitab, dia berkelakar. Nah, kapan ditegur, masih salah kiai itulah, kakek. Masih salah ustadz itulah. Protes pula dengan pengurus. Siapa manggil ustadz itu ceramah? Gawi nak ngatoi wong wae. Nah. Nih. Jadi masih salah ustadz tulah. Masih salah kiai tulah. Mulai kaget. Ah, kiai itu gawi nak nyindiri wong wae. Awak salah dionia.
Ngato ke kiai nak nyindir. Ya. Inilah nyaman mah ini hari. Nabi duduk di majelis tidak pernah meluncurkan kaki di hadapan para sahabat. Apalagi kalau tempat itu sempit. Ya. Jadi jangan asbab kita akhirnya wong lain merasa tidak nyaman duduk. Hilang rasa tomak ninah dalam majelis. Nih. Apalagi sampai kita menggeser-geser, menyempitkan tempat duduk orang lain. Lebih-lebih lagi kalau kita datang terlambat. Ana sering, Pak. Kadang-kadang dipinta ngisi acara di satu majelis. Ya kalau kita datang lambat, cara datang lambat. Duduklah dulu di belakang. Jangan sampai kita nak ke depan, melangkahi pundak wong banyak. Akhirnya tomak nina dalam majelis itu jadi terganggu. Ya. Lebih-lebih lagi kalau majelis itu sudah mulai, sudah berlangsung. Datanglah terlambat. Ngucap salam dulu. Assalamualaikum. Akhirnya yang hadir di situ tidak nyawab berdosa. Lebih parah lagi keliling dia. Salaminya kalau sebanyak wong di majelis itu. Jadi sebanyak wong majelis itu ngawas tirai dia baik. Wah yang ini juga. Awak datanglah lambat. Ngacau hulu. Ya. Jadi kalau kita sudah masuk majelis. Kalau majelis sudah mulai. Tak usah lagi ucap salam. Masuk duduk. Kalaupun nak salaman cukup yang kanan kiri. Al-mushghil la yushghal. Wong lagi ada gawe jangan diganggu. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kage. Kalaupun memang kita ada tugas. Diamanati untuk membawa salah satu acara. Waktu giliran kita baru izin maju ke depan. Itu etikanya kalau kita dalam majelis. Dan adalah Nabi, kebanyakan duduknya itu memilih menghadap ke arah kiblat. Kalau memungkinkan kita melakukan hal itu. Ya. Tapi kalau dia dalam lingkaran majelis ilmu pengetahuan, lingkaran majelis orang berzikir, majelis ta'lim, ya. Dan memungkinkan sudah ada masalah. Yang penting kita duduk, carilah tempat yang jangan sampai mengganggu ketenangan orang lain. Kalau kita sudah dalam satu lingkaran majelis, insya Allah, meskipun tidak memungkinkan menghadap kiblat, semua insya Allah akan mendapatkan pandangan rahmat selama niat dan tujuan kita baik dan benar. Aku duduk di belakang Ustaz, tak pacak lagi maju ke depan. Tidak masalah. Yang penting azam kita, niat kita yang kuat untuk hadir di majelis itu. Wa kana yakrimu man yadkhulu alaihi hatta rubbama basata saubahu liman laysa bainahu wa bainahu qarabatun wala rada'un yajlisuhu alaihi wa kana yu'athiru dakhil alaihi bil wisadati allati takunu tahtahu fa in aba an yuqabbilaha azama alaihi hatta yaf'al. Artinya dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan seseorang yang masuk atasnya hingga terkadang menghamparkan ia akan kainnya bagi seorang yang tiada antaranya dan antaranya kerabat dan bukan sepersusuan. Maka mendudukkan ia akan dia di atas kainnya yang dihamparkannya itu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihkan orang yang masuk kepadanya itu dengan memberikan ia akan bantalnya yang ada di bawahnya. Maka jikalau enggan seorang itu bahwa menerima akan dia, maka sungguh-sungguh memberikan akan dia hingga memperbuat seorang itu akan dia. Jadi Nabi SAW siapapun yang datang kepada Nabi diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan terhormat.
Bahkan Nabi SAW menyediakan tempat duduk sampai Nabi menghamparkan kain. Kalau zaman sekarang barangkali menghamparkan semacam tikar, menghamparkan semacam permadani. Walaupun orang yang datang tidak ada hubungan kekerabatan. Meskipun yang datang bukan kerabat sekalipun, bukan keluarga. Meskipun yang datang, orang itu bukan orang yang ada hubungan rodok. Apa rodok? Sepersusuan. Intinya ini yang datang sahabat. Yang datang adalah seorang muslim. Yang datang seorang mukmin. Maka Nabi perlakukan dengan penghormatan yang luar biasa. Lebih dari itu, Nabi memberikan bantal. Kadang-kadang duduk, ada yang beralas bantal, ada yang duduk bersandar pada bantal. Ya. Diberikan. Sampai dipaksa suruh pakai untuk disandari. Andai pun tidak mau, Rasulullah tetap menyodorkan. Ini min ahlakihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah kita kadang-kadang perkara urusan duduk ini memang tidak terlepas daripada bagian pilihan. Masuk masjid ini baik kita sudah dihadapkan pilihan untuk memilih di mana posisi kita untuk duduk, di mana posisi kita untuk sholat. Kawan datang, geser lagi dah kalah, salah dia, ngapa datang lambat. Apalagi untuk bergeser, memberikan tempat duduknya. Nah, jadi ini bagaimana cara, kaifiat Rasulullah memuliakan orang yang datang. Jadi wajar hadirin sekalian, Rasulullah itu kalau setiap sahabat ditanya, siapa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, maka setiap sahabat akan mengatakan bahwa akulah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena begitu hebatnya perhatian dan kasih sayang Rasulullah kepada setiap sahabat. Artinya apa? Perlakuan Rasulullah semua sama. Dengan penghormatan dan kasih sayang. Wa mastasghahu ahadun illa zanna annahu akramun nas alaihi hatta yu'ti kulla man jalasa ilaihi nasibahu min wajhihi hatta kana majlisuhu wa sam'uhu wa hadisuhu wa latifu mahasinihi wa tawajjuhihi lil jalis ilaihi wa majlisuhu ma'a dzalika majlisu haya'un wa tawadhu'un wa amanatun. Qala Allah Ta'ala fabima rahmatun minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Artinya, dan tiada mendengar akan dia oleh seseorang melainkan menyangka bahwasanya ialah yang terlebih mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala manusia. Nih. Jadi kalau ditanya siapa orang yang mulia di antara kalian di hadapan Rasulullah, setiap sahabat pasti beranggapan akulah orang yang mulia di sisi Rasulullah. Karena bagaimana perlakuan istimewa yang diberikan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Hingga memberi ia akan tiap-tiap seseorang yang duduk kepadanya akan bagian daripada pihak kemuliaannya. Hingga adalah majelis Nabi SAW itu dan pendengarannya dan ceritanya dan lemah lembut kelakuan kedudukannya itu dan memberi kesukaan bagi segala orang yang duduk kepadanya itu. Dan adalah majelis serta yang demikian itu majelis haya dan tawadhu, yakni dan adalah tempat berhimpun orang yang duduk kepada Nabi SAW itu, yaitu sekalian orang yang pemalu dan orang yang merendahkan diri dan tempat adab dan tempat sopan dan tempat amanah, yakni tempat kepercayaan dan tempat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah taala, "Wa bima rahmatun minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik." Artinya, maka dengan rahmat daripada Allah taala, lembut kelakuanmu
dan perangimu dan perkataanmu ya Muhammad bagi mereka itu, yakni bagi segala manusia. Dan jikalau ada engkau keras perkataan dan jahat perangi, lagi keras hati, niscaya bercerai-cerai mereka itu daripada kelilingmu. Maka itu Rasulullah itu pernah lemah lembut, santun, adab, sehingga sahabat ramai berkumpul. Karena itu memang yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, sehingga menjadikan lembut hati para sahabat. Timbul rasa malu, timbul adab, timbul sopan santun. Walaqad kana yad'u ashabahu bikunnahum ikraman lahum wastimalata liqulubihim wa yakni man lam yakun lahu kunyatan fakana yud'a bima kunnahu bihi. Jadi Nabi kalau manggil sahabat, hadirin sekalian, dengan gelar. Nabi ngenjuk setiap sahabat itu ada lakop, ada gelar. Ya. Tapi Nabi memberikan lakop, kunyah. Ya. Nabi memberikan kunyah kepada sahabat itu dengan gelar-gelar yang baik, yang menjadikan sahabat gembira, senang. Beda kita di Palembang ini. Nama Mahmud sudah bagus, dipanggil linjuk gelar Mahmud Pekak. Iya. Iya. Nama Ahmad sudah bagus, karena kurang pendengaran, akhirnya dibuatlah digelari pakai peka. Karena jalannya kurang lurus, dijulukan Mamat Bengkok. Ngapalah kita nak ngejuk gelar dengan gelar-gelar yang buruk seperti itu. Rasulullah kalau memanggil sahabat itu dengan panggilan nama yang baik, Pak. Lengkap. Ini di sini dijelaskan. Ya. Artinya, dan sungguhnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, yakni memanggil akan sahabatnya dengan kunyah, yakni dengan katanya, dengan gelar, ya Fulan bin Fulan. Jadi Nabi kalau manggil sahabat dengan panggilan yang lengkap. Jikalau laki-laki atau kalau dia perempuan, ya Umma Fulanah. Jikalau perempuan, ya, karena memuliakan bagi mereka itu. Dan karena supaya mencenderungkan bagi hati mereka itu kepadanya. Dan adalah Nabi SAW memberi kunyah akan seseorang, tiada ada baginya yang tiada baginya kunyah. Jadi kalau sahabat itu dah kata gelar panggilan, Nabi yang memberikan gelar panggilan. Ya. Dan adalah diseru oleh orang dengan barang yang diberi kunyah akan dia oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang itu tidak punya panggilan, tidak punya gelaran, Nabi yang memberikan dia panggilan, memberikan dia gelaran, sehingga para sahabat yang lain ikut memanggil dengan gelar-gelar itu. Ya. Seperti ada sahabat namanya Abu Hurairah, yang di pundaknya selalu membawa kucing. Nama aslinya kan Abdurrahman bin Sahr. Kita selama ini tahunya Abu Hurairah. Tiap Jumat. Ya. Yang pengantar khotib ini siapa? Mubaligh. Ya? Muraqi. Muraqi. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wa ruwiya bil khabaril masyhur an Nabi al-Ma'thur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, selalu disebut Abu Hurairah, padahal nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Itu Nabi yang memberikan gelar. Tapi indahnya gelaran Nabi membuat sahabat tuh senang, gembira. Ya. Beda dengan kita, ngenjuk wong gelar mau rekreati. Ya. Jangan nian kita di Palembang ini punya kekurangan, punya celah, punya cacat, punya aib, nempel tulah di balik nama. Paling pinter Pak di Palembang ini wong ngenjuk gelar. Ada tulah gelar. Nama lah bagus-bagus. Nabi kalau panggil sahabat itu dengan nama yang lengkap. Ada sahabat nama Abdullah, ya Abdullah. Ada sahabat nama Abdurrahman, ya Abdurrahman.
Ini cara Nabi mentarbiyah, mendidik sahabat. Sebagaimana beliau dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, kalau baca dalam Al-Quran, tidak pernah Allah itu memanggil Rasulullah dengan panggilan nama. Tidak pernah. Walaupun nama kata Muhammad itu sendiri, Allah sebut 4 kali dalam Al-Quran. Tapi ketika memanggil Rasulullah, Allah tidak pernah, ya Muhammad. Tidak ada. Benar, 4 kali kata Muhammad itu Allah sebut dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Benar ya? Yang kedua, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ketiga, di akhir surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah ila akhir wallazina ma'ahu asyidda 'alal kufar, ya. 3 kali. Yang keempat, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aminu bima nuzzila 'ala Muhammad, di awal surah Muhammad, ya, kalau tidak salah. Tolong yang hafal ayat itu, yang hafiz Al-Quran, tolong kalau baca anak-anak itu salah diralat, ya. Tapi 4 kali. Dan 1 kali nama beliau disebut Ahmad dalam Al-Quran. Tapi itu bentuk pengkabaran Allah. Bukan Allah memanggil Nabi. Kalau Allah memanggil Rasulullah, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Benar kan? Hei orang yang menjadi Nabi. Nabi itu artinya apa? Yang membawa berita dan mendapat berita. Maka dalam surah, dan itu dari asal katanya naba. Dalam Al-Quran dan surah An-Naba, artinya berita besar. Jadi Nabi itu disebut Nabi dari kata naba, karena dia mendapat berita dari Jibril. Dan beliau membawa berita yang didapat dari Jibril, yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhar Rasul, hei orang yang menjadi utusan Tuhannya. Hei orang yang berselimut. Bukan berarti gawe Nabi itu nak tidur wae, bukan. Karena beratnya perjuangan Nabi menerima Al-Quran, Pak. Jibril kalau datang bawa ayat, badan Nabi itu menggigil, dingin yang begitu hebat. Sampai menusuk ke tulang, keluar keringat bercucuran yang begitu hebat. Makanya balik ke rumah, zammiluni, selimuti aku, kata Rasulullah. Untung punya istri Siti Khadijah radhiyallahu anha yang mengerti apa yang harus dia perbuat terhadap suaminya, terhadap Rasulullah. Itu Khadijah istri Rasulullah. Khadijah 2023 ini tidak tahu. Laki balik menggigil, marah dia. Itulah kau, dah aku boleh pergi mancing. Masih tak mancing, masuk angin, sokolah. Makanya Nabi dipanggil orang yang berselimut. Ya. Luar biasa. Makanya Rasulullah kalau manggil sahabat lengkap. Ya Abdullah, ya Abu Bakrin, ya Umar. Lembang ini nama Umar. Mar, apa dia? Maka tekatup lembang buntung tuh galak sampai ujung tuh. Nama Muhammad panggil Mat. Nama lah bagus-bagus. Abdullah dipanggil Dul. Iya. Iya. Nama lah bagus. Abdurrahman diundang Seman. Karena badannya gemuk, Seman Bontet. Tak ada gelar tuh lama. Ini hebat memang. Selalu pinter ngejuk gelaran. Ya. Padahal yang digelari belum tentu senang. Belum tentu terima. Ya. Maka itu kita jangan memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Inilah Rasulullah. Ketika memberikan gelaran dengan gelar-gelar terbaik. Ya. Ada lagi sahabat. Ya. Nama aslinya Jundub bin Junada. Jundub bin Junada. Akhirnya digelari Abu Zar al-Ghifari.
Ya kan? Abu Zar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junada. Karena dia dari Bani Ghifar yang tinggal di lembah Wuddan antara Mekah dan Madinah. Letak tempat tinggal mereka strategis. Jadi Bani Ghifar. Jadi disebut Ghifari karena dia berasal dari Bani Ghifar. Banyak tak sekarang mau ngejuk anak nama Al-Ghifari? Benar ya? Benar, ada tak? Ghifari. Tahu tak kamu tuh sejarah Bani Ghifar tuh siapa? Sekampung hangat Pak, tukang begal kalau Bani Ghifar tuh. Nah, baca dalam siarah. Bani Ghifar ini gawenya tukang begal. Sekampung. Tukang begal. Salah satu pimpinannya Jundub bin Junada. Kemudian baru jadi namanya Abu Zar Al-Ghifari. Gawenya tukang rampok orang pedagang karena wilayah mereka strategis. Yang dari Syam pedagang melintas tempat mereka dirampok. Nih. Tapi dia dapat hidayah, dia taubat. Ya. Akhirnya dia diutus oleh Rasulullah, kau balik ke kampungmu, kata Rasulullah, kau ajarkan tentang Islam kepada penduduk kampungmu. Sekampung pulau, pacak taubat boleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, nyuk anak cucu kayak pakai nama Ghifari. Nah, kacau jadi tukang begal dulu kayak dia baru taubat. Ya. Ya, zaman sekarang ini kan kadang-kadang bangga dengan nama kebarat-baratan, ya. Ada lagi pakai nama anak cucu pakai bahasa Sanskerta. Ada lagi pakai bahasa Latin. Ih, takoan. Sudah lah, Palembang gitu nih Indonesia. Iya. Pakai huruf I. Zaman Bapak ini hari, tinjuk huruf E double. Ya. Iya. Ngapa lah tak pakai huruf I, bay? Panjang-panjang keisi kolom kakak, bay. Iya. Jadi pakai ejaan, bukan dengan ejaan Indonesia. Mun kepalangan galak nih, pakai ejaan lama. Oe. Ya, talang betoe-toe. Nah, itu ejaan lama kan? Padahal talang betutu. Nih. Jadi Rasulullah memberikan lakop dengan sahabat itu dengan gelaran yang baik. Wa kana yuqna aidan nisa allati lahunnal aulad wallati lam yalidna wa yabtadi'un lahunnal kunna wa yukna sibyan fayastaltina bihi qulubuhum. Artinya dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kunyah pula ia akan perempuan yang baginya anak dan perempuan yang tiada baginya anak. Jadi yang sudah melahirkan, yang belum pernah melahirkan, tinjau gelar juga oleh Nabi. Dan memulai baginya akan kunyah itu. Dan adalah ia memberi kunyah akan kanak-kanak. Maka jadi lembut dengan dia itu akan hati mereka itu. Makanya wong zaman lama dulu Pak, kadang-kadang ada nama aslinya, ada panggilan akrabnya, ya. Iya. Jadi anak-anak supaya apa? Supaya lembut hatinya, diberikan gelar dengan gelar yang baik, dengan panggilan yang bagus. Wa kana ab'adun nas ghadaban wa asra'uhum ridhan. Artinya dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlebih jauh marah daripada segala manusia dan terlebih segera ridho daripada mereka itu. Maksudnya Nabi itu tidak mudah langsung marah. Dan paling cepat ridho dengan sesuatu yang baik. Dengan yang buruk, tidak lekas marah. Bukan berarti Rasulullah tidak pernah marah. Nabi galak marah, Pak. Bukan galak marah, pernah marah. Ya. Kalau sesuatu yang bersifat dengan pribadi, oh itu Nabi mudah memaafkan. Tapi kalau itu sesuatu yang sifatnya pelanggaran agama, pelanggaran syariat, pengingkaran akidah, Nabi lebih dulu orang yang hebat marahnya. Jadi kita jangan terjebak dengan pemikiran-pemikiran orang zaman sekarang. Oh Nabi tidak mudah marah, mudah memaafkan. Jo, kau jingok dulu.
Ya, asbabul wurudnya tuh. Kalau itu yang berkaitan dengan diri pribadi Nabi, Nabi mudah memaafkan. Tapi kalau agamanya dicemooh, akidahnya dicela, marah Nabi. Jangan ngomong Nabi tidak marah. Dan itu banyak hadis-hadis yang meriwayatkan hal itu. Kita kadang-kadang agama kita dicemooh, agama kita dilecehkan. Ada juga di antara kita wong Islam inilah ngomong, oh jangan lekas marah. Kenapa? Nabi memaafkan. Lihat dulu konteksnya. Nabi memaafkan. Kalau itu berkaitan dengan pribadi Nabi. Ya. Nabi dikata tukang sihir. Ya. Nabi dikata sebagai orang yang bodoh. Itu kan sifatnya pribadi. Bukan perkara akidah, bukan syariat. Tapi kalau syariat jadi semua akidahnya. Oh, Rasulullah duluan yang marah. Wa kana ar'afun nas bin nas wa khairun nas lin nas wa anfa'un nas lin nas. Wa lam takun tarfa' fi majlisil aswad. Artinya dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih kasih sayang daripada segala manusia dengan manusia. Dan terlebih berbuat kebaikan daripada segala manusia bagi manusia. Dan terlebih memberi manfaat ia daripada manusia bagi segala manusia. Dan tiada diangkatkan suara dalam majlisnya itu. Jadi kalau dalam majlis Rasulullah itu tidak kati orang jerit-jerit, meki-meki, ngomong yang kerasnya suaranya melebihi, mengangkatkan suara melebihi tingginya suara Nabi. Nabi ini hebat Pak. Kita lagi sholat, walau sholat wajib. Andai kata kita hidup di zaman Nabi, Nabi manggil kita, boleh jawab panggilan Nabi. Tidak batal sholat kita. Benar apa Ustaz? Silakan baca buka keterangannya dalam kitab Kasyifatus saja. Dalam perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kalau kita sholat, walaupun sholat wajib. Walaupun sholat wajib. Andai kata kita hidup di zaman Nabi ini. Rasulullah manggil kita. Rahmat, labbaik, ya Rasulullah. Jawab. Batal gak Ustaz sholatnya? Tidak. Walau istaqbaral kiblat. Meskipun dalam menjawab panggilan Nabi, dia harus membelakangi kiblat. Dia harus melakukan gerakan dengan gerakan yang cukup banyak. Sudah jawab panggilan Nabi, terus ke sholat. Tidak batal. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah war rasul. Hendaklah kalian perkenankan jawab seruan Allah dan panggilan Rasulnya. Tidak batal. Beda dengan panggilan orang tua. Kalau panggilan orang tua, kalau sholatnya sholat sunat. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, tidak usah dijawab. Mungkin bapak kita, ibu kita manggil, kita lagi sholat wajib nih. Terus ke sholatnya. Kecuali sholatnya sholat sunat. Kalau dia lagi sholat sunat, ibunya, bapaknya manggil. Jawab. Sudah jawab, cak mana Ustaz? Terus ke lagi apa tidak? Semayang itu batal, nang. Artinya ya cukup potong takbir baru. Ya. Jadi kalau orang tua yang manggil, cak mana Ustaz? Jawab. Sebab menjawab panggilan orang tua itu wajib. Kalau dia sholatnya sholat sunat. Tapi sholatnya batal. Ya. Tapi kalau sholat wajib, andaikan Rasulullah yang manggil dia jawab. Sudah jawab, teruskan sholatnya. Tidak batal. Nah, itu istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya. Wa kana idza qama min majlisi qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa yaqulu allamani hinna Jibril alaihi salam. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri daripada kedudukannya itu, maka mengucap ia akan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian maka bersabda ia, mengajari akan dia oleh Jibril alaihissalam. Jadi kalimat ini aku diajari oleh Jibril, kata Rasulullah. Kalau kita nak bubar, nak bangkit dari majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bubarlah. Di antara fadilat baca kalimat ini, Pak,
Kalau dia bangkit meninggalkan majelis itu, insya Allah orang-orang yang hadir di situ tidak terbuka lisannya untuk ngomongkan keburukan dia. Itu diterangkan dalam kitab Jauharul Mauhub, hasyiah daripada kitab Tankihul Qaulil Hasis. Apa yang dibaca? Maka itu disebut kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita sama-sama baca ya, ketika bubar dari majelis ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Fasdun fi bayani kalamihi wa dhahkihi, bagaimana berbicaranya Nabi dan bagaimana tertawanya Nabi ya. Beda dengan kita, tertawanya Nabi dengan kita ya. Lain. Kalau kita sampai gogoha, sampai terbahak-bahak, ada yang sampai tersakit perut, ada yang sampai ngiler ya. Nabi tidak pernah. Nabi paling saking lucu ketawanya cuma giginya baik kelihatan ya. Kalau kita ini saking lemahnya ketawa lepas gigi ya. Aduh kelemahan tahu gigi palsunya lepas ya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, qabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta